Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talita Yatasha Lukatia dengan NIM 23080310308 dari Prodi D3 Kesekretariatan. Di sini saya akan mengerjakan tugas UTS Manajemen Humas kelas B. Baik, jadi saya akan mempresentasikan materi Manajemen Humas. Apa sih yang akan kami bahas? Yang pertama yaitu ada apa pengertian manajemen dan humas. Yang kedua, apa itu manajemen humas. Dan yang ketiga, bagaimana lingkup humas. Manajemen merupakan suatu proses atau ilmu untuk merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan upaya organisasi dalam segala aspek agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien. Humas, hubungan masyarakat, merupakan sebuah seni ilmu sosial di mana ilmu tersebut mencakup analisa, perencanaan, penentuan, pengarahan, pelaksanaan program-program terencana yang dapat memenuhi kepentingan atau tujuan pada instansi atau organisasi dengan masyarakat terkait. Jadi manajemen itu kayak kita tuh mengatur, sedangkan kalau humas itu kita tuh berfokus pada komunikasi dengan masyarakat. Yang selanjutnya yaitu apa sih manajemen humas? Manajemen humas adalah suatu fungsi manajemen dalam mengembangkan hubungan antara organisasi dengan publik atau masyarakat dengan tujuan membina hubungan kerjasama secara timbal balik di dalam kepentingan bersama dalam rangka mencapai pengakuan yang baik dari publik. Manajemen humas merupakan suatu komunikasi dua arah antara suatu lembaga dengan masyarakat untuk melakukan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta evaluasi dalam usaha pencapaian tujuan organisasi. Manajemen humas difungsikan untuk mendukung dan memelihara jalur bersama bagi komunikasi, pengertian, penerimaan, dan kerjasama antara organisasi dengan publiknya. Yang selanjutnya yaitu ada peran manajemen humas. Di sini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama mengelola komunikasi, yang kedua memelihara citra positif, dan yang ketiga merancang strategi komunikasi. Yang pertama yaitu ada mengelola komunikasi. Mereka bertanggung jawab untuk merancang pesan-pesan yang jelas dan efektif serta menyampaikannya kepada berbagai pihak dengan cara yang sesuai. Yang kedua yaitu memelihara citra positif. Manajemen humas harus menjaga dan meningkatkan citra positif organisasi. Ini berarti mereka harus mengatasi tantangan yang mungkin muncul dan memastikan bahwa organisasi dilihat secara positif oleh masyarakat. Dan yang ketiga yaitu merancang strategi komunikasi. Mereka harus merancang strategi komunikasi yang sesuai dengan tujuan dan visi organisasi serta mengidentifikasi kapan, di mana, dan bagaimana pesan tersebut harus disampaikan. Baik, yang selanjutnya ada prinsip-prinsip manajemen humas dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama transparansi, terbuka, dan jujur dalam komunikasi dengan masyarakat. Yang kedua yaitu akuntabilitas, bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka terhadap publik. Dan yang ketiga yaitu responsibilitas, merespon kebutuhan dan harapan masyarakat dengan tanggap. Baik, yang selanjutnya itu ada transparansi. Maksud dari transparansi dalam manajemen humas berarti organisasi harus terbuka dan jujur dalam berkomunikasi dengan masyarakat. Mereka harus memberikan informasi yang akurat, lengkap, dan mudah diakses kepada publik. Ini membantu untuk membangun kepercayaan dan menghindari konflik yang mungkin timbul akibat ketidaktransparan tersebut. Yang selanjutnya yaitu ada akuntabilitas. Organisasi publik harus bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka. Manajemen humas harus membantu organisasi untuk mengkomunikasikan tindakan mereka kepada publik dan mengatasi masalah jika terjadi kesalahan. Yang selanjutnya yaitu ada responsibilitas. Responsibilitas berarti organisasi publik harus merespon kebutuhan dan harapan masyarakat dengan tanggap. Manajemen humas harus memastikan bahwa organisasi selalu siap untuk menjawab pertanyaan, mengatasi kekhawatiran, dan bekerja sama dengan masyarakat dalam mencapai tujuan bersama.
Yang selanjutnya yaitu fungsi manajemen humas. Yang pertama yaitu menunjang kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, membina hubungan harmonis antara organisasi dengan publik internal dan publik eksternal. Yang ketiga yaitu menciptakan komunikasi dua arah dengan menyebarkan informasi dari organisasi kepada publiknya dan menyalurkan opini publik kepada organisasi. Yang keempat yaitu melayani publik dan menasehati pimpinan organisasi demi kepentingan umum. Yang selanjutnya yaitu ada ruang lingkup. Ruang lingkup manajemen humas dalam sebuah organisasi memiliki beberapa ruang lingkup aktivitas, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, publisitas. Yang kedua, pemasaran. Yang ketiga, public affairs. Yang keempat, manajemen isu. Yang kelima, lobby. Dan yang keenam, hubungan investor. Baik, yang pertama yaitu ada publisitas. Salah satu kegiatan humas adalah publisitas, yaitu kegiatan menempatkan berita mengenai seseorang, organisasi, atau perusahaan di media massa. Dengan kata lain, publisitas adalah upaya orang atau organisasi agar kegiatan diberitahukan kepada media massa. Yang selanjutnya yaitu ada pemasaran. Tujuan humas dalam pemasaran ini adalah untuk menyampaikan pesan kepada khalayak yang bukan menjadi pelanggan atau customer dari perusahaan tempat humas itu berada. Perusahaan memasang iklan jika merasa pandangan perusahaan terhadap suatu isu tidak diberitakan secara proporsional atau jika perusahaan merasa publik tidak memahami isu yang berkembang. Yang selanjutnya yaitu ada public affairs. Organisasi atau perusahaan harus menjalin hubungan yang harmonis dengan pemerintah karena pemerintah mengeluarkan peraturan yang harus dipatuhi oleh perusahaan. Public affairs bertugas untuk mempengaruhi kebijakan publik yang dapat mendukung tujuan pengusaha. Yang selanjutnya yaitu ada manajemen isu. Manajemen isu atau isu manajemen merupakan upaya organisasi atau perusahaan untuk melihat kecenderungan, isu atau opini publik yang muncul di tengah masyarakat dalam upaya organisasi atau perusahaan untuk memberikan tanggapan atau respon yang sebaik-baiknya. Terus yang selanjutnya yaitu ada lobby. Organisasi bisnis di negara maju seperti Amerika Serikat sudah lazim menunjukkan suatu tim humas untuk melakukan pendekatan atau lobbying dengan lembaga-lembaga yang bertanggung jawab terhadap pembentukan hukum undang-undang baru dengan harapan undang-undang baru yang akan dikeluarkan itu tidak akan merugikan organisasi yang bersangkutan. Yang terakhir yaitu ada hubungan investor. Tugas hubungan investor sangat sering berkaitan dengan masalah keuangan sehingga bidang ini sering pula disebut dengan financial relation. Penyebaran informasi yang memengaruhi pengertian pemegang saham dan investor secara umum mengenai posisi keuangan dan prospek perusahaan dan termasuk pula dalam tujuan financial relation adalah perbaikan hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.